Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita buka, apa kabar teman-teman semua hari ini? Alhamdulillah. Lemes-lemes sekali deh. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umuri jadwalin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pencipta yang memudahkan langkah kaki kita di hari ini, di Kamis tanggal 7 September 2023 di kajian Ngendah part 9. Alhamdulillah hari ini kita di part 9. Setelah ini juga nanti spoiler sedikit, kita akan ada season lanjutan. Kalau kemarin ada special day, kita special Independence Day. Nanti insya Allah di September atau di Oktober kita punya season yang berbeda lagi, dan kita akan mengundang materi yang lebih mantap lagi untuk ngisi di kajian kita special edition. Ya, salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, manusia terbaik suri tauladan kita semua, role model kita dalam menjalani kehidupan, yaitu siapa lagi? Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita dianjurkan untuk bersalawat serta bersalawat kepada beliau dan beserta keluarganya agar mendapatkan syafaat oleh Rasulullah SAW di kelak di yaumil akhir. Oke, ada yang tahu nggak tema hari ini? Nah, yang ikutin kajian Ngendah yang bisa lihat di kajian Ngendah di Instagramnya kajian Ngendah, _Ngendah. Mungkin teman-teman setelah ini bisa dicek atau di follow di kajian _Ngendah. Jadi untuk update untuk kajian kita weekly hari Kamis di part-part selanjutnya. Mungkin ada yang tahu nggak tema kita hari ini? Oh, beda. Oh, mau nyambung berayun. Oh ya, panah di logatnya. Oke, tema kita hari ini usul dari salah satu teman kita juga, yaitu emang boleh saya menyambung berayun? So, berayun itu apa ini? Lupa aku juga. Oke, dan spesial hari ini kita datangkan dari tokoh juga, di salah satu penulis fikih Muslim Bali, salah satu juga penulis bukunya banyak banget, dan beliau adalah bagian publikasi di Sekolah Masyarakat Pasar, dan juga di lembaga di LTNU ya. Enggak. Beliau bukan Bapak Taufik Maulana atau EKE saya sebut di kajian Ngendah bersama Cik. Oh, Cik makan. Tiba-tiba muncul di sana. Oke, tepuk tangan nomor plus untuk bersama di depan dong. Hari ini akan bimbing kita materi dengan tema emang boleh semuanya ngobrol itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita sambut Gus Tama. Silakan Gus. Kalau tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam ini merupakan malam yang sangat luar biasa, dan saya yakin hidayah atau ilham itu tidak hanya turun di masjid, musola, atau majelis-majelis taklim yang digelar oleh ibu-ibu jemaah atau bapak-bapak jemaah, tapi saya yakin ilham atau hidayah itu bisa turun di mana saja, termasuk malam ini di pinggiran jalan. Ini sangat luar biasa. Ini mudah-mudahan kajian-kajian seperti ini tidak hanya
berada di Denpasar, khususnya di Teguh Umar, tapi juga bisa membumi di Pulau Dewata. Amin. Mudah-mudahan kita semua sebagai umat Muslim diakui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya kelak, sehingga kita semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Amin. Yang saya hormati, yang saya banggakan, ini mahasiswa yang sangat luar biasa. Kalau dikatakan teladan, kayaknya waktu di kampus telat, sering telat, telatan. Tapi alhamdulillah sudah lama tidak bertemu, sekarang bertemu dengan kondisi yang insya Allah banyak karyanya, banyak prestasinya, banyak perjuangan dakwahnya untuk bisa mengajak para remaja, para pemuda untuk bisa berada di jalur atau rel Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga para ini jemaahnya dipanggil apa biasa? Bebas aja. Bebas. Pertanyaan yang selalu muncul ya kalau ada umat di jamaah dipanggil apa yang nanya. Bebas aja Pak. Jemaahnya biasanya dipanggil apa? Harus ada nama jemaahnya. Oh iya. Nanti diusulkan tadi ke Followernya harus ada namanya. Jemaah ngendah ya. Jemaah ngendah. Ngendah itu artinya ya semacam selengan. selengan tengil. Karena tempatnya biasanya kan orang kajian itu di masjid. Di masjid. Kalau bikin yang beda. Kajian itu tidak harus di masjid. Kalau kita ingat dengan satu hadis bahwa kullun fil ardi masjidun. Setiap hamparan tanah ini, bumi ini merupakan masjid. Jadi dimanapun kita boleh melakukan tolabul ilmi atau istifadah, mencari ilmu, belajar atau ngaji. Jadi ngaji itu tidak harus di masjid, mushola atau madrasah, dimanapun. Terutama di tempat-tempat yang memang membutuhkan cahaya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kajian ngindah, karena ngindah itu artinya dekil ya, dekil ya. Apa kalau bahasa Jawanya apa itu? Maya. Maya, ya maya. Ya kalau bahasa Jawanya maya, ngelama, ngelama. Atau kalau bahasa premannya itu bangsat. Bangsat. Masa mau dipanggil jemaah bangsat? Saya diminta untuk berbicara tentang Nyama Braya. Ya, Nyama Braya itu pernah saya melakukan penelitian di Karangasem. Ya. Ada yang dari Karangasem? Ada yang kenal almarhum siapa itu Bapak yang rumahnya di depan masjid? Masih mana? Saren Jawa ya? Saren Jawa, Cicang, Subagah, Karpati, Lagu Mas. Bukan. Apa itu? Saren Jawa, Bapak siapa ya? Yang nulis lontar. Nggak ada yang kenal. Pak Haji Hashim. Dangin semua ya. Pak Haji Hashim menyampaikan bahwa Nyama Braya, Braya itu ternyata bahasa Lombok. Ya, bahasa Lombok. Nyama Braya. Kalau nyamanya memang bahasa Bali. Braya itu bahasa dari Lombok. Yang artinya itu banyak ya, banyak versi. Kalau bahasa lumrahnya di masyarakat, Nyama Braya itu apa? Apa Nyama Braya? Ya ada anak nawang deh. Ini orang Bali apa orang? Tes ibu kan. Ini muhajirin semua ya? Bukan kaum Ansor ya?
Kaum muhajirin ini. Nyame beraya itu ada yang mengatakan bisa gotong royong, saling tolong menolong, atau saling menghargai. Nyame beraya. Makanya ada istilah nyame selam. Ya, itu diartikan dengan saudara, saudara muslim. Ketika diartikan dengan saudara berarti akan saling tolong menolong, akan saling bergotong royong. Tapi konteksnya dalam kajian ini yang kita bahas adalah bagaimana kita menganggap saudara dengan mereka yang berbeda agama, ya. Dengan mereka yang berbeda agama. Sebelum saya menyampaikan pemaparan saya ingin menanyakan beberapa hal. Ini saya siapkan materinya. Luar biasa sekali. Saya catat materinya ini. Apakah teman-teman setuju bahwa Allah menciptakan makhluk itu berbeda-beda? Setuju? Allah itu menciptakan makhluk atau manusia berbeda-beda. Setuju? Setuju ya? Oke. Apakah teman-teman setuju bahwa Allah itu memberi rizki kepada semua makhluknya? Setuju? Oke. Apakah teman-teman setuju bahwa tidak mustahil bagi Allah untuk menjadikan semua manusia beriman atau menjadi muslim? Setuju? Lemas kali ya, Anda setuju nggak nih? Setuju? Oke. Harus dipancing kayak gitu. Teman-teman, apakah setuju bahwa Allah itu mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh manusia? Setuju. Setuju? Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, teman-teman setuju apa tidak, keberatan atau tidak, jika negara kita sebagian penduduknya dihuni atau ditempati oleh orang yang berbeda agama? Setuju? Oke. Apakah teman-teman setuju atau tidak keberatan jika di kampung, di tempat kerja, atau di kampus, atau di sekolah, di dalamnya ada orang yang berbeda agama? Setuju? Oke. Apakah teman-teman setuju jika teman Anda, teman-teman memiliki teman yang berbeda agama, berinteraksi, bergaul, tidak keberatan? Apakah teman-teman setuju atau berkenan ketika orang atau kawan atau teman yang berbeda agama mengundang ke rumahnya untuk mengikuti kegiatan atau acara keluarganya? Misalnya acara nikahan, resepsi, berkenan? Tidak keberatan? Tidak sih. Kok ada sih-nya? Saya sih pribadi enggak. Enggak. Saya sih pribadi enggak. Kecuali makan. Kecuali makan. Apakah teman-teman keberatan ketika diminta sumbangan untuk membangun tempat atau rumah ibadah orang yang berbeda agama? Nah, ayo. Ayo. Setuju atau keberatan? Setuju atau tidak? Hah? Setuju, ya sudah. Nah, ini semakin berat nih ke belakang pertanyaannya ini. Mulai. Setuju? Tidak bisa. Apakah teman-teman berkenan mengucapkan selamat kepada mereka yang merayakan hari raya besarnya sesuai dengan keimanannya? Skip.
Skip. Ayo, Oke. ada. Pertanyaan selanjutnya, apakah teman-teman berkenan atau tidak keberatan menerima bingkisan atau buah-buahan yang hasil dari apa, misal Natal atau Hari Raya Galungan, memberikan kepada kita buah-buahannya atau bingkisannya. Menerima apa tidak? Terima. Hah? Belum surah maupun sukla tak terima. Menerima. Terima. Gimana? Tadi mengucapkan selamat nggak mau, menerima mau. Mendoakan. Hah? Mendoakan apa? Oke, pertanyaan terakhir. Apakah teman-teman keberatan atau bersedia ketika teman, kawan, tetangga yang berbeda agama meminta didoakan? Hah? Kalau didoain salah enggak? Berkenan apa enggak? Hah? Tidak didoakan. Siapa yang Oke, pertanyaan paling terakhir. Apakah teman-teman bersedia, berkenan, atau tidak keberatan ketika mereka yang berbeda agama mengajak untuk melakukan doa bersama demi kebaikan bangsa? Ya. Doa lintas agama. Doa lintas agama. Setuju? Tidak masalah. Tapi untuk mendoakan mereka, jangan. Oke. Nanti kita bahas satu-satu. Doa itu doa. Ini kayaknya bangsanya kurang ini ya. Bos nyetak. Oke. Nyame beraya atau menganggap saudara kepada mereka yang berbeda agama. Dalam Islam itu kan ada trilogi ukhuwah, ya. Trilogi ukhuwah. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah basyariyah atau insaniyah. Ukhuwah Islamiyah jelas, yaitu mereka atau siapapun yang memiliki iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, itu disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Saudara seiman atau saudara seislam. Meskipun secara organisasi berbeda-beda, meskipun secara madhab berbeda-beda. Di sini ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang Persis, Belum tahu. belum tahu. Al-Irsyad, ada. Terus apa lagi? Syiah, nggak ada. Nggak ada. Muhammadino. Ada yang Muhammadino, jenis kelaminnya nggak jelas. Jadi semuanya yang penting dalam keimanannya itu mengimani dalam berapa hal. Kita harus iman kepada berapa hal? 6. Ini jemaahnya tahu kan keimanan kita ada berapa? Tanyain aja. Selain rukun iman yang sama, kemudian yang sama harus rukun Islam. Jadi kalau sudah rukun iman dan rukun Islamnya sama, itu sudah disebut dengan saudara seiman atau saudara seislam. Apapun ormasnya, apapun madhabnya, apapun alirannya, semuanya saudara seislam atau saudara seiman. Jangan sampai hanya karena berbeda madhab atau berbeda ormas sampai berdebat, ketinggalan ibadahnya. Ada yang kunut salat subuhnya? Hah? Ada yang nggak kunut? Hah? Coba yang kunut angkat tangan.
Kunut angkat tangan. Yang kunut angkat tangan. Yang sholat subuhnya duha angkat tangan. Ah, Oh, kunut. kunut. Yang lain nggak kunut. Oke. Yang kunut berarti NU. Ya, yang kunut berarti NU. Muhammadiyah. Coba saya tantang yang kunut. Kalau subuhnya kesiangan, sholat di masjid, ya, pagi-pagi sholat di masjid, di rakaat kedua setelah ruku sebelum sujud angkat tangannya, berani apa enggak? Berani apa enggak? Enggak berani. Itu meskipun orang itu nggak mungkin berani itu. Misalnya ada yang jadi takmir misalnya, kesiangan subuhnya. Jam 7, jam 8 baru bangun. Kan sholat harus, misalnya harus di masjid. Nah, biar nggak ketara. Biar dikira sholat subuh, Pak, sholat duha. Akhirnya apa? Tidak kunut. Sehingga menjadilah subha. Tuh. Jadi, selama perbedaannya masalah furu'iyah, itu kita tetap bersaudara. Daunya Pak Ustadz Abdul Somad itu. Kita bersama-sama kita sepakat dalam apa yang sudah disepakati oleh para ulama, tapi kita tetap bersaudara dalam hal yang berbeda menurut furu'iyah. Ya kan? Yang tahlilan silakan, yang enggak tahlilan monggo. Yang kunut silakan, yang enggak kunut terserah. Gitu kan? Yang pasti itu adalah kita tetap imannya 6, rukun Islamnya 5. Itu ukhuwah Islamiyah. Nah, kemudian ukhuwah watoniyah. Nah, ini ukhuwah watoniyah adalah saudara sesama anak bangsa, setanah air. Ya, setanah air. Apapun agamanya, apapun sukunya. Ini saya yakin semuanya tidak Bali semua atau Jawa semua. Campur-campur dari mana saja? Yang dari luar Bali angkat tangan. Yang luar Bali. Oke. Irham mana Irham? Weh, tak kepon apa mana kan? Ada yang dari Madura. Yo. Madura. Madura mana sebenarnya? Oh, Raas. Oh, Madura. Bermajong. Nanti ngomong. Pas. Jadi apapun agamanya, apapun sukunya, semuanya sama. Saudara setanah air. Saudara sebangsa. Kemudian yang terakhir, ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Kita tadi sudah sepakat dan setuju bahwa Allah menciptakan makhluk, khususnya manusia, itu berbeda-beda. Dan kita juga setuju dan sepakat bahwa jika Allah ingin menjadikan semua manusia menjadi muslim, itu sangat mungkin, artinya tidak mustahil. Tapi Allah tidak menghendaki seperti itu. Yang dikehendaki oleh Allah adalah diciptakan manusia laki-laki dan perempuan berbeda-beda. Untuk apa? Lita'arofu. Untuk saling mengenal, saling memahami, saling menghargai, saling menghormati. Jadi dari kesepakatan ini tidak sekedar menjadi pemahaman tapi keyakinan bahwa kita yakin Allah menciptakan manusia itu tidak hanya manusia muslim. Inilah yang menjadi dasar bahwa kita harus menghormati, wajib menghargai, melindungi kepada mereka yang berbeda agama. Cek, mohon maaf, teman-teman mungkin ada yang mau mobil, ada yang berusaha mau mobil, ada yang parkir di sana. Oke, lanjut. Mohon maaf, ada iklan. Ada iklan ya. Jadi kita sudah meyakini bahwa Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda. Ya. Karena kita sudah menjadi keyakinan, maka ketika kita berinteraksi dengan mereka yang berbeda agama, interaksinya tidak baik, maka keimanan kita diindikasikan tidak baik. Makanya ada yang mengatakan,
Jika kita ingin mengetahui seberapa kuat keimanan kita, seberapa baik keimanan kita, itu dilihat ketika kita berinteraksi kepada mereka yang berbeda agama. Apakah di sini ada yang berkeyakinan atau memiliki semangat kepada mereka yang berbeda agama akan kita serang? Ada? Kalau ada berarti keimanannya perlu dipertanyakan. Selain ini menjadi keimanan kita, Rasulullah sudah memberi teladan bagaimana Rasulullah itu berinteraksi dengan mereka yang berbeda agama. Makanya ketika Rasulullah melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, di Madinah Rasulullah membuat perjanjian yang disebut dengan apa? Piagam Madinah. Di antara undang-undang atau aturan yang dibuat oleh Rasulullah adalah siapapun yang mengganggu mereka, kafir ya, kafir dhimmi, maka dia menjadi musuh. Berarti undang-undang ini, aturan ini sangat serius Rasulullah membuatnya sebagai bentuk bahwa umat muslim itu harus menghargai kepada mereka yang berbeda agama. Teman-teman lebih memilih negara muslim tidak aman dengan negara non-muslim tapi aman. Ayo, Pilih mana? negara muslim tidak aman atau negara tidak muslim tapi aman? Karena muslim lebih aman. Betul, negara muslim tidak Langsung aman. saja ke poin. Biar jihad sekalian. Jihad sekalian. Jihad sekalian. Tuh. Misalnya di Bali, ini mayoritas non-muslim. Kita beribadah nyaman, buat kajian keagamaan nyaman. Ketimbang misalnya di Lombok yang mayoritas muslim. Ibadah tidak nyaman, bekerja, beraktivitas tidak nyaman. Membuat kajian tidak nyaman. Lebih memilih mana? Ayo. Lebih memilih mana? Ayo, Hah? Tempat timur aman. Tempat timur aman. Kalau kita kembali kepada keimanan kita, iman itu bahasa lainnya adalah aman, ya kan? Amanah yuminu imana. Amanah artinya menjadi aman diri kita ketika kita beriman kepada Allah. Ketika kita tidak membuat aman kepada sekitar kita, maka keimanan kita dipertanyakan. Maka nyame beraya ini sebenarnya itu menjadi prinsip bagi umat muslim. Menjadi prinsip bagi umat muslim. Kalau ada muslim yang tidak memiliki prinsip nyame beraya, maka keislamannya, keimanannya, atau ibadahnya itu diragukan. Berarti tidak dalam, masih dangkal. Masih dangkal. Makanya kita sebagai umat muslim harus bisa membuat nyaman kepada mereka yang berbeda agama, yang disebut dengan nyame berayu. Saya yakin teman-teman yang ada di sini tidak pernah melakukan atau mengganggu ketika saudara kita merayakan Hari Raya Nyepi. Apakah ada ketika Hari Raya Nyepi teman-teman turun ke jalan bawa gitar? Ada? Tergantung tempatnya ya. Kalau di taman pancing, makanya dalam Islam itu juga ada apa? Kesalehan spiritual, ada kesalehan sosial. Jadi ibadah kita itu, jika memang benar-benar
mendapatkan ridho, mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang dicerminkan dari sikap kita adalah kasih sayang kepada siapapun. Maka untuk menilai apakah ibadah kita diterima atau tidak, kita bisa melihat sikap kita kepada orang-orang di sekitar kita. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, keimanan seorang muslim itu bisa diukur seberapa baik dia kepada tetangganya. Kepada tetangganya. Kenapa? Karena tetangga itu ada 3 macam, ya kan? Ada tetangga yang memiliki 3 hak. Ya. Yang pertama, hak sebagai muslim ketika dia umat muslim. Yang kedua, hak sebagai kerabat ketika dia punya silsilah atau nasab. Kemudian yang ketiga, hak sebagai tetangga. Kemudian yang kedua, ada tetangga yang memiliki 2 hak. Yang pertama, hak sebagai muslim. Yang kedua, sebagai tetangga ketika dia tidak punya hubungan darah. Nah, yang terakhir ini adalah tetangga yang memiliki 1 hak, yaitu hak bertetangga. Siapapun dia, apapun agamanya, apapun sukunya, ketika dia menjadi tetangga kita, maka dia memiliki hak sebagai tetangga. Apa hak tetangga itu? Tidak boleh diganggu, tidak boleh disakiti. Jadi kalau kita memiliki keimanan atau menjadi muslim yang baik, maka sikap kita harus mencerminkan nyama beraya. Nyama beraya. Dalam bentuk apa saja, misalnya kalau kita di Bali, ya. Kalau kita di Bali, misalnya di Kampung Islam Kepawon, Mas Irham, saya sering menyampaikan ketika ngisi di forum-forum di luar Bali, ketika menyampaikan kondisi Muslim, antar interaksi Muslim dengan Hindu, saya sering menyampaikan contohnya di Kampung Islam Kepawon. Misalnya di Kampung Islam Kepawon ada tradisi takbir keliling bersama antara Muslim dengan Hindu. Itu boleh apa tidak tuh? Boleh apa tidak? Takbir keliling boleh, karena itu ada unsur tradisinya, ya kan? Tradisinya apa? Bisa dilakukan di mana saja. Makanya dalam literatur fikih itu ada takbir yang dilakukan di masjid, ada takbir yang dilakukan di pasar, ada takbir yang dilakukan di jalanan. Dengan siapa saja terserah. Ketika ada tetangganya yang berbeda agama, silakan untuk mengikuti. Kenapa? Karena itu bersifat tradisi. Yang tidak boleh itu adalah di esok harinya, di pagi harinya, tetangga Hindunya atau tetangga yang berbeda agama masuk ke masjid sholat Id. Itu yang tidak boleh. Setelah itu mau kirim makanan kepada siapa silakan. Ketika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, berbagi daging kurban kepada mereka yang berbeda agama, hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Yang pasti daging kurban yang tidak wajib, daging kurban yang sunnah. Yang wajib itu apa? Daging kurban yang dinadari. Ya, kalau kurbannya dinadari, tidak boleh dibagikan kepada mereka yang berbeda agama. Harus daging kurban yang sunnah. Itu beberapa contoh bukti kita bahwa kita di Bali ini sudah nyama beraya. Nyama beraya. Yang pernah saya ingat itu, ini mungkin menjadi renungan bagi kita semua. Ada mahasiswa di kampus itu nanya begini. Sebelum dia nanya, diawali dengan cerita. Pak, saya punya tetangga orang Hindu. Orang Hindu ini memiliki saudara
Muslim sudah meninggal. Meninggal dikubur. Nah, saudaranya yang Hindu ini belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran untuk apa? Untuk datang ke saudaranya yang Muslim, dibacakan di kuburannya. Pertanyaannya, boleh apa tidak orang yang berbeda agama belajar Al-Quran? Kalau belajar Al-Qurannya insya Allah boleh. Boleh. Kalau membacakannya Allah Allah. Karena juga nggak nyampe juga. Hah? Ronaldo? Oh, saya Messi. Berani sekali nyebut Ronaldo di depan saya. Jadi itu beberapa interaksi yang ada di Bali Nyama Beraya. Ya, nah, nanti bisa dikembangkan di diskusi kita.